kelas berat semua ini. Pastilah. Ya. Salah satunya nggak pernah dilihat di layar, tapi hasil kerjanya membahana di ruang sidang. Wih, Salah satunya. kita perangkat. Kita cari siapa tuh yang bikin pernyataan-pernyataan itu sebetulnya. Siapa di belakang termohon itu siapa sebetulnya? Ya, dari sisi depan saya dulu. Ibu Nur Afni, seorang psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Barat. Salah satu tempat kerjanya ya? Oh ya, di sini ada kesannya begitu. Sama ibu ini ya, yang pasti-pasti tadi. Jadi dalam salah satu sesi persidangan itu kan termohon Polda Jabar menyebutlah Peggy Setiawan manipulatif, Ya, tabiatnya suka berbohong, IQ-nya di bawah standar 78 ya. Ternyata yang menghasilkan temuan-temuan itu beliau ini orangnya. nanti ibu kita minta untuk lebih mengelaborasi ini. Dan terhormat para Bapak Groseno, Komjen Polisi Purnawirawan yang mantan Kapolri, yang sudah di mana-mana dan di media. Kapolri, mantan Kapolri sedikit, marah Kapolri. kepleset sedikit Pak. Oke, kita berangkat ya, Mas. Iya, Sir. Untuk ke Ibu Afni dulu nih, karena yang dicermati oleh publik pernyataan dari pihak Polda Jawa Barat ketika di sidang pra-peradilan itu bahwa seorang Peggy Setiawan yang ditersangkakan itu memiliki kecenderungan untuk berbohong, tidak mengatakan yang kebenaran sebenarnya, dan berbohong dan manipulatif. Nah, itu elaborasinya bagaimana sebenarnya, Bu? Tapi benar ya, itu hasil pekerjaan Bu Afni benar ya? Tim ya? Oke. Oh, tim ya. Nah, ya kalau diizinkan gini ya, menerangkan dulu posisinya ya. Posisi bahwasanya psikolog ada di dalam penyidikan, ada di dalam hukum, itu kan sifatnya adalah psikologi in law. Kami masuk ke hukum kalau ada permintaan. Siapa yang boleh minta? KPH. Tidak hanya lepas polisi saja, bisa lawyer, bisa jaksa, bisa hakim. Tapi hasilnya tetap pro justisia. Dalam artian bahwasanya posisinya ini ya seperti yang mungkin di Mas Zak katakan di tempat pertemuan yang lain, bahwasanya bukan untuk menyerang orang, bukan untuk menjudge orang, dan ketika posisi ini kami lakukan pemeriksaan, permintaannya adalah pemeriksaan tersangka, berarti sudah jadi tersangka. Sementara ini adalah pra peradilan. Pertanyaan saya sebelum membeberkan yang lain mungkin ya, apakah data itu betul-betul bisa dimasukkan ke dalam pra peradilan? Itu dulu gitu ya. Mengenai bahwa kan orangnya begini begitu, ini pemeriksaan kan masih berjalan, belum selesai. Ini kan progress report. Iya, dalam artian ya masih proses. Apakah misalnya manipulatif, apakah itu tidak konsisten, belum terlihat. Kembali lagi pada pemeriksaan psikologi yang sebetulnya bahwasanya psikologi itu adalah ilmu yang membahas mengenai perilaku dan proses mental. Ada ini perilakunya, tapi belum begitu jelas di balik ini proses mentalnya apa. Bisa saja pernyataan hari pertama begini, hari kedua begini, tapi karena yang terperiksa ini belum betul-betul confidence dengan kami, belum betul-betul dia trust sama yang meriksa, bisa jadi kan, sehingga dia bisa saja membahasakan begini. Bisa saja perilakunya karena mungkin nervous ya, jadinya tidak keluar yang ininya, atau bahkan mungkin keluar tapi ya ini itu tadi ya, proses mental di belakangnya belum terlihat. Nah, dan apakah boleh dibacakan begitu gitu ya? Secara kami yang punya kode etik ya sebenarnya tidak begitu gitu ya.